Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Selamat sore teman-teman semua, sahabat Kolis Corner dimanapun teman-teman berada. Jumpa lagi bersama saya Muhammad Raja Nurkolis selaku tuan rumah Kolis Corner, dan kali ini kita sampai kepada Kolis Corner episode 7 dengan tema Sarjana Membangun Desa. Luar biasa ya. Baik, berbagi informasi, saling berbagi pengetahuan, kemudian yang lebih kita harapkan tentunya kita saling bersilaturahim di sini. Dan teman-teman semua, bagi teman-teman yang ingin memberikan saran maupun kritik kepada pelaksanaan College Corner, teman-teman bisa DM akun Instagram saya, atau bisa juga mengirimkan tanggapannya di kolom komentar, teman-teman. Jadi teman-teman, kita memiliki sadar bahwasanya kita memiliki tanggung jawab untuk bisa berkontribusi lebih kepada masyarakat. Sediakan wadahnya, teman-teman bisa berdonasi di eh, nomor rekening yang kita tera di flyer, teman-teman. Nanti sedikit banyaknya donasi yang teman-teman berikan, dan itu sangat berguna untuk College Corner. Dan kita juga teman kita sambil menunggu ya. Beliau ini luar biasa. Ini teman juga saya juga sebangsa, sebangku kuliah, tapi beda jurusan, teman-teman. Seperti itu ya. Oke, teman-teman, yuk silakan ajak teman-teman yang lainnya untuk kita bisa sama-sama ngobrol di sini. Nanti teman-teman kalau di tengah-tengah obrolan teman-teman ingin bertanya, silahkan sampaikan di kolom komentar ya, teman-teman. Oke, alhamdulillah akhirnya bergabung dengan kita. Iya. Udah masuk, Pak Cik? Ya udah. Masya Kayaknya lebih enak Allah. pakai HP Oke, gitu. baik. Kalau kita mulai, ya gimana gimana? Lebih enak pakai HP kayaknya. Oh iya, boleh juga. Bebas aja, bebas. Pakai HP pun Iya. boleh, pakai ini pun boleh. Oke. Ini inti pakai apa nih? Pakai HP Android. Pakai apa? Oh, oke oke. Aman baterai ya? Aman, dapur lincah 100% ini. Spesial untuk College Corner. Oke, baik. Jadi teman-teman College Corner dimanapun teman-teman berada, kita sudah kedatangan teman ngobrol kita nih. Jadi ini sering panggilan kami di kampus ya, sering panggil itu Pak C, Pak C. Jadi kok teman-teman nanti agak aneh ya kan, nggak, jangan aneh ya. Memang ini sapaan sapaan akrab kalau orang-orang yang tinggal di daerah Melayu gitu kan. Meskipun saya bukan orang Melayu, tapi ya kadang-kadang dipanggil karena memang sekarang sering manggilnya Pak C, ya Pak C juga sering dipanggil kan begitu. Nah, jadi kita kedatangan teman ngobrol ini seperti yang saya tempelkan di flyer College Corner FP7. Beliau ini adalah seorang pegiat desa, berkecimpung di pendamping sosial PK, kemudian juga memiliki sebuah lembaga pendidikan non formal ya. Nanti mungkin dijelaskan oleh beliau, yaitu diberi nama Dayung Ilmu begitu. Nah, ini teman-teman kita akan coba untuk mengulik-ngulik kira-kira apa-apa saja uh, Oke. oke, kedengaran Pak Cik? Dengar, agak putus-putus deh, mungkin jaringan ya. Jaringan. Ya, kalau malam lebih ini lagi Pak Cik. Jadi kita ambil sore ini. Lebih. Ini memang kondisinya lagi mendung, jadi memang mungkin koneksinya agak terganggu. Tapi mudah-mudahan apapun itu tidak mengganggu pelaksanaan College Corner, dan teman-teman yang menyaksikan bisa bisa nyaman ya dengan apa yang nanti akan coba kita suguhkan, teman. Jaringan bro ya. Ya, jaringan nggak apa-apa. Iya.
Ya, halo Pak C, ini kayaknya sinyalnya. Gimana Pak C? Udah aman? Nah, Ini masih udah pakai udah ini. wifi baru nih. Pakai wifi yang lain Oh, nih. Mudah-mudahan lancar oh. gini. Iya, mudah-mudahan lancar. Angkot lagi ya? Ya, kedengaran? Udah kedengaran? Benar. Nah. Oke, Udah oke. cek cek cek. Eh, Udah. siap, oke. Ya, mudah-mudahan nanti ini nggak sinyalnya nggak nge-lag lagi. Iya. Kita bisa bisa ini. Tapi kalau memang nanti sinyalnya pada akhirnya nggak bersahabat, nanti coba kita untuk ini Pak C, kita coba untuk nggak apa-apa kita cancel aja. Nanti kita pekan depan kita iniin. Tapi mudah-mudahan ini bisa gitu ya. Amin, insya Allah. Oke Pak C, mungkin di awal nih sebelum sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut, mungkin bisalah kenalan terlebih dahulu kepada teman-teman College Corner. Eh, siapa sebenarnya seorang Muhammad El Alawi? Aduh. Assalamualaikum, dengar Pak Jaka apa Pak Reja. Siap, siap, siap. Dengar, dengar. Oke. Monggo Pak C, Ya, assalamualaikum. silakan perkenalan. Halo, Muhammad El Alawi, SPD, ada SPD-nya alhamdulillah. Nama panggilan Alawi. Domisili saat ini di Desa Perlis, Dusun Dua Damai. Jadi itulah sekedar informasi tentang saya gitu. Mungkin nanti dari Pak Rejaya bisa menyampaikan amanah saya seperti apa saat ini gitu. Eh, Udah gimana Pak C, Pak Reja? ada. Cukup tinggi. Berbeda pada saat dahulu ketika saya dulu SD di min, ya kan, min 11 langkah sekarang ya kan. Nah, ketika saya tamat dari min 11 langkat ataupun masyarakat perlis yang lainnya ketika dia sudah tamat SD maupun min, mereka itu kalau mau lanjut sekolah. Nah, jadi mau tak mau setiap harinya, setiap paginya kami harus berjuang untuk pendidikan. Naik sampan setiap harinya ke Kota Pangkalan Berandan. Begitu juga dengan SMA atau FLTA, itu ada anak-anak perlu sekolah SMP, banyak yang tidak nyambung SMA. Tapi semenjak sekarang ini, ya kan, apalagi sekarang udah wajib sekolah, wajib belajar gitu kan sampai tidak hanya eh, 9 tahun tapi 12 tahun sekarang kan diwajibkan sampai Ya, SMA. ya benar-benar. Ya, enggak 6 tahun, enggak 9 tahun lagi. Jadi sekarang ini udah banyak anak perlis juga yang udah jadi sarjana, tidak hanya saya gitu kan. Sudah banyak anak perlisnya sudah menjadi sarjana. Ya. Tapi secara progres pendidikan di sini udah cukup baik. Udah cukup baik, cuma belum baik ya.
Dengan adanya beberapa sekolah, termasuk adanya SMP IT Jannatul Firdaus sudah 3 tahun, ya kan? Nah, jadi kalau udah tamat SD, udah bisa nyambung di Perlis sendiri, udah ada sekolah swastanya. Gitu. Nah, tinggal SMA-nya belum ada. Kemungkinan nanti beberapa orang di sini akan membangun sama kemungkinan sudah ada mendengar juga. Nah, kalau saya dari segi non formalnya, saya membuat sebuah lembaga dayung ilmu Desa Perlis. Nah, kalau sekolah formalnya kan di Perlis itu kan sudah ada SD dan SMP. Nah, saya membangun Benar-benar. lembaga pendidikan dayung ilmu Desa Perlis itu sebagai sekolah di luar persekolahan, ya, yang mana tujuannya itu adalah untuk mengembangkan masyarakat dan memberdayakan masyarakat. Nah, tujuan dari pendidikan dan ilmu ini adalah ada 3. Yang pertama sebagai suplemen, penambah. Ya, kalau mungkin di sekolah tidak ada pelajaran tambahan, nah di dayung ilmu ada pelajaran tambahan tentang les bahasa Inggris, les bahasa Arab, seni tari dan segala macam. Kemudian sebagai komplement, pelengkap. Kalau di Hmm. sekolah formal tidak ada belajar mengebatik, di dayung ilmu ada cara Hmm. ngebatik, ya kan? Hmm. Cara-cara dasar mengebatik. Kemudian yang ketiga itu sebagai substitusi, pengganti dari pendidikan formal. Nah, kalau ada anak yang dia secara belajar di sekolah masih terbata-bata membaca, nah kita buka kelas calistung di dayung ilmu membaca. Ada juga dulu pernah anak-anak PAUD yang mana mau menuju SD, kita bantu belajar membaca. Jadi, kalau sesuai dengan sistem pendidikan nasional nomor 20 tahun 2003, sistem pendidikan itu ada 3. Ada sistem pendidikan formal, ya, kita tahu sama-sama pendidikan formal itu ada dari SD, SMP, SMA dan sampai perguruan tinggi. Kemudian ada pendidikan non formal. Ya inilah dia, ada lembaga kursus, ada lembaga privat, ada majelis taklim, segala yang di luar persekolahan itu adalah lembaga non formal. Nah, yang ketiga itu adalah lembaga informal, yaitu pendidikan yang dilakukan orang tua di keluarga masing-masing. Nah, jadi eh, saya lebih ke apa ya, membantunya dari segi non formalnya. Kalaulah sekolah formal sudah ada guru-guru yang berjuang mencerdaskan anak bangsa, saya lebih membantu dari segi non formalnya untuk pendidikan, khususnya pendidikan di Desa Perlis gitu. Nah, kalau di pendidikan informal kita masing-masing keluarga lah kan, ya kan, orang Iya, tua, benar-benar. ayah dan ibu sebagai guru masing-masing anaknya gitu. Jadi seperti itulah gambarannya. Masya Allah, mantap nih. Ini teman-teman luar biasa nih. Kita akan mendapatkan ini apa ya? Mendapatkan spirit baru lah Insya Allah dari pengalaman-pengalaman dari Pak C Alawi ini. Saya manggilnya Pak C aja karena memang terbiasa manggil Pak C ya teman-teman. Ya. Jadi jangan jangan ini, jangan kagok dengan istilah-istilah ini biar akrab, lebih nyaman aja begitu. Nah, ini kita coba untuk kulik-kulik nih Pak C masalah dayung ilmu. Jadi menarik sekali nih Pak C. Jadi kan Oke. apa tadi seperti yang dibilang tadi kan bahwasanya Ya. jadi hmm, awal mula Pak C Alawi ini terpikir untuk membuat dayung ilmu ini seperti apa? Maksudnya motivasinya itu begitu. Pak Reja dengar? Dengar nggak? Dengar, dengar, Oke, dengar. saya ulang lagi ya. Awal mulanya itu tidak ada persiapan atau perencanaan yang matang. Awalnya ini dari kami-kami ada sekitar
tidak pusat kegiatan belajar masyarakat atau PKBM harus buat taman baca gitu. Itu hasil rakernasnya. Halo, dengar Pak Cid ya? Terpotong ya? Hah? Aduh, tinggal. Halo? Dengar nih, nggak dengar suara Pak Cid Reja nih? Suara saya dengar nggak? Dengar. Ini kedengaran? Oh. Kalau saya ngomong dari tadi dengar aja ya? Enggak, tadi terpotong memang. Jadi belum Iya. enggak kedengaran masalah ini apa namanya tadi motivasi awal membangun daun ilmu tuh Pak C. Mungkin boleh diulang Pak C. Tadi Iya, siaran. motivasi awalnya itu Uh, sebenarnya motivasinya belakangan gitu. Yang pertama itu karena ada hasil rakernas dari kawan kami Irham Dhani Pasaribu dari Rakernas di Yogyakarta, Ikatan Mahasiswa Pendidikan Luar Sekolah. Hasilnya itu disuruh buat taman baca atau PKBM. Jadi dia nawarkan di Perlis. Bagaimana buat di Perlis aja Pak Ci? Oke, siap aja, suka lah kan, nggak ada taman baca di kampung. Kalau ada taman baca di kampung kan bagus, itu kan membantu apa ya, membantu gerakan literasi di kampung gitu kan, semangat iya membaca. benar-benar. Nah jadi ketika itu saya cari lapak, berkonsultasilah dengan sosok almarhum Bapak Muhammad Nasir ini. Samping kantor desa rumahnya dijualan. Dia mau mengibahkan tanahnya untuk pembangunan dek ilmu. Nah ketika itu kami berkumpullah orang-orang 7 orang ini. Ada Fikri Rizky, Fikri ya. Ada Wasiso, ada Rido Iya. Prawira, ada Ini Mela geng Khairani semua. Arahap. Nah, ada Noni Api Paritonga, ada saya Muhammad Alawi dan Irham Dhani Pasaribu. Penggagas pertama ini ada 7 orang inilah, kawan-kawan saya. Halo, jadi itulah Ya. tercetuslah namanya. Kayak gitulah logo ini. Di atas itu ada buku 16, nggak ada duit. Ya, jadi 2016 itu saya lanjutkan. Iya, Kami iya. ini kan udah ada nama nih, Dayung Ilmu. Jadi kan nggak ada duit, nggak ada uang, nggak ada apa kan. Namanya kami ini ya, udah mau wisuda gitu. Teringat dulu kan 2016 kan akhir kan kami mau udah wisuda lah. Jadi Iya, iya. kok pikirnya itu di saat mau tamat baru sibuk buat taman baca gitu kan. Tapi nggak apa-apa lah. Iya. Daripada tidak sama sekali, lebih baik terlambat tapi jadi gitu. Nah, jadi kami share aja buat open donasi, buat desain open donasi di Facebook. Alhamdulillah tak lama kemudian ada beberapa dosen
beberapa mahasiswa kasih bantuan, baik itu bantuan dana, bantuan buku maupun bantuan dari poster-poster atau media pembelajaran. Nah, tak lama CEO manajer Rumah Jakat pada waktu itu Bapak Budi Syaputra melirik, mengecap saya, mengajak kerjasama bagaimana Rumah Jakat bantu dana dengan website sharing happiness-nya, ya, ada mesin crowdfunding-nya, mesin pencari dananya. Nah, kami buat desain pembangunannya, buatlah beritanya seperti apa, buat desain supaya bisa diangkat berita ke website sharing happiness itu, ya kan. Kita coba open donasi dah. Nah, terkumpulan pembangunan dayung ilmu itu dipelopori oleh 7 mahasiswa PLSP Unimed Tabuk 2012. Itulah pelopornya. Nah, alhamdulillah peletakan batu pertama pembangunan dayung ilmu itu ketika pembangunan atau peletakan batu pertama itu pun agak kurang gitu dananya, cuman bisa untuk lantai, lemari nggak ada, listrik masih nyantol ke kantor desa. Gor, ada Bapak Muhammad Taib, nggak bisa lah saya sebutkan satu persatu donaturnya, banyak lah. Jadi dikasih bantuan listrik, dikasih bantuan lemari untuk bukunya, dikasih bantuan pagar, dikasih bantuan paving block. Alhamdulillah semua itu bantuan. Nah, jadi terbangunlah 8 Maret sampai sekarang ini. Listriknya itu bantuan dari orang, semua bantuan dari orang lah, donasi. Nah, jadi kali ada mahasiswa mengadakan penelitian, mengadakan kunjungan atau pengabdian masyarakat di Perlis, sekalian mereka donasi buku, ada penanaman pohon juga pada waktu itu. Ada dari masa Unimed, Perlisnya sendiri, ada dari Sahabat Dayung Ilmu. Di Sahabat Dayung Ilmu inilah sebagai corong yang membantu program-program pemberdayaan, program-program pendidikan yang ada di Dayung Ilmu Desa Perlis. Nah, jadi relawan ini kan sifatnya relawan, jadi tidak semua aktif. Sampai saat ini pun sifat non-profit untuk masyarakat Desa Perlis. Jadi, Dayung Ilmu ini adalah lembaga non-formal yang gratis, ada life skill, ngebatik ceria, ada seni tari, seni musik.
Ada taman bacanya hampir 500-an ke atas atau hampir 600 judul buku yang udah ada di Dayung Ilmu. Ada program membaca calisung, membaca menulis dan berhitung. Jadi kalau ada kegiatan kelompok-kelompok belajar, kegiatan kelompok-kelompok komunitas mau memberikan materi apa aja ke anak-anak dengan ilmu, kita siap wadahi. Kayak kemarin ada kegiatan ngebatik, ada kegiatan banyaklah. Luar biasa. Nah, jadi ini bermanfaat nih teman-teman. Jadi apa yang dibangun oleh teman-teman, oleh Pak Ci Alawi dan teman-teman ini ternyata Halo, ya. halo. Jadi ini apa Ya, ya tadi lanjut Pak Pak Luar, Ja. oke, luar biasa. Jadi tadi sudah disampaikan teman-teman ya bahwasanya siapa-siapa saja tadi yang membantu ini siapa sih dalam artian masyarakat ini Hmm. apa namanya mengapresiasi lah untuk dari ilmu sendiri Pak ya. Lagi Pak Cija. Oke. Oke, jadi eh, ini masyarakat di Desa Perlis responnya positif ya Pak ya ketika memang Dayung Ilmu ini sudah beroperasi kemudian ternyata efek yang diberikan oleh Dayung Ilmu ini bagus begitu ya. Ya, kalau secara dampaknya pasti alhamdulillah positif gitu kan, karena ya belum ada taman baca gitu kan. Jadi kan dengan ilmu ini kan tidak hanya TBM aja, banyak program-program Benar-benar. eh, program-program life skill ataupun program-program pemberdayaannya. Jadi ya membantulah. Dulu kalau masih aktifnya kali pertama kalinya itu ada senam bersama anak-anak dengan ilmu. Setiap tanggal 17 Agustus diadakan lomba antara anak sebuah kegiatan eh, terbatas gitu kan. Kalau dulu itu lebih aktif, relawan-relawannya lebih banyak yang udah nikah sekarang. Kalau dulu masih muda-muda, masih semangat-semangatnya gitu kan. Bantu-bantu buka belajar di situ gitu. Tapi kalau ada anak-anak ataupun warga yang minjam buku, ya kita kasih minjam buku untuk tugas sekolahnya atau apa, kita kasih pinjam buku. Kalau dulu ada kunjungan dari mahasiswa, misalnya itu hari Sabtu atau Minggu. Kayak kemarin ada project buat video apa ya, edutourism tentang dengan ilmu, ya kan, itu memperkenalkan. Selama hayat masih di kandung badan bisa kita bantu-bantu kan, kalau ada orang-orang yang ingin memberikan dampak positif khususnya untuk kampung kita ini dari segi pendidikannya. Ya, Masya Allah luar biasa. Nah, kemudian ada niat ya Pak Ci? Maksudnya dalam artian Dayung Ilmu ini ingin dikembangkan lagi dari yang sekarang begitu. Ingin dibuat lebih gede atau Nah, kalau niat itu ada, cuman gimana ya, sembari berjalannya waktu kita lihat saja ke depannya seperti apa. Yang penting eh,
ada juga nampaknya, nggak tahu lah nanti kayak mana gitu. Cuman kalau bisa ya secara inventaris ya ada ilmu itu butuh yang namanya infocus ya kan, biar bisa nonton bareng gitu kan. Tentang kisah apa tuh ya, kisah pendidikan lah, film perahu kertas kalau nggak salah. Ya secara izin operasional dengan ilmu ini belum ada izin. Izin gitu. Jadi belum ada izin operasional. Intinya ada dari senior kita bilang nggak apa-apa nggak ada izin, yang penting programnya itu berdampak kepada masyarakat. Yang penting bangunannya udah ada, programnya ada, segala program yang berdampak bagi masyarakat yang dibutuhkan masyarakat itu ada dari ilmu memberikan itu gitu. Jadi ya sifatnya sukarela lah, swadaya lah sini yang ngajar. Semua dari Nah, orang gitu. Masya Allah. Nah, kemudian ini mungkin apa ya Pak C yang termasuk mungkin teman-teman nanti kalau ada yang ingin bertanya silakan. Ini sudah masuk ke penutup diskusi. Kalau ingin berdonasi untuk pemenuhan inventaris dan pengembangan ilmu ini dipersilakan ya Pak C ya. Ya alhamdulillah kali. Dulu ada juga yang ngusulkan kayak gitu, tapi nggak tahu, tenggelam kabarnya. Ingin berdonasi, Yang penting ya kalau dia kasih donasi alhamdulillah. Kita nggak maksa dia itu kasih inventaris. Tapi kalau dia datang aja, dia mengedukasi anak-anak di situ, kasih program-program pemberdayaan misalnya. Itu hal yang sederhana tapi bermakna gitu. Tapi kalau bisa kasih inventaris, ya alhamdulillah gitu. alhamdulillah. Oke, baik Pak C, mungkin ini di akhir pertemuan kita nih Pak C, karena memang sudah perlu kita coba sore kali ini begitu. Nah, mungkin di akhir mungkin Pak C bisa memberikan closing statement gitu terkait apa ya? Ya, Bagaimana closing statement terkait pentingnya seorang halo? ya halo, kedengaran Pak C? Ya. Ah, coba udah terhubung Oke. nih. Oke, jadi mungkin di akhir ini mungkin dari Pak C bisa memberikan closing statement terkait motivasi lah untuk teman-teman kita yang hari ini sedang menuntut ilmu di universitas gitu kan, atau yang sudah sarjana terkait pentingnya peran seorang yang berilmu lah sarjana untuk peduli membangun desanya begitu tempat tinggalnya gitu. Oke, closing statement dari saya, kalaupun kamu sarjana, lah bagi kampung ataupun yang ada di sekitar kita, ya. Kita diciptakan Allah untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Dan hakikat pendidikan itu, hakikat belajar itu umur hidup kita belajar. Jadi apapun profesimu, apapun pekerjaanmu, maka maukah kamu SD, tamatan SD, SMP ataupun seorang sarjana, kamu harus bisa berdampak bagi lingkunganmu.
bisa membuat orang itu senang pada dirimu, ketika kamu bisa membuat orang itu tersenyum, itu udah termasuk yang namanya sedekah gitu kan. Udah udah ada anak apa? Udah termasuk yang namanya hal yang bermanfaat gitu. Jadi memang seorang sarjana ya kalau bisa, kalaupun tidak bisa kembangkan dirimu di mana engkau berada, engkau bisa memberikan dampak bagi masyarakat yang ada pada saat itu engkau berada. Nah, ya intinya eh, kalau dari kami ada slogan, tuntutlah ilmu dalam ya. Iya. Oke, Pak Ja, Iya. sekali lagi dari Ket- saya, ada Iya, ya, juga ha. ada juga mengatakan setiap orang itu adalah guru dan setiap rumah itu adalah sekolah. Jadi setiap rumah itu kita jadikan sebagai sekolah, setiap orang itu bisa menjadi seorang guru. Jadi dimanapun. Oke, gimana Pak Ja? Itulah mungkin dari saya. Iya, alhamdulillah. Jadi bermanfaat sekali untuk obrolan ini teman-teman. Jadi insya Allah nanti bagi teman-teman yang ketinggalan College Corner episode 7 ini, nanti teman-teman bisa saksikan tayangan ulangnya di IGTV pribadi saya atau di channel YouTube pribadi milik saya. Nanti link YouTube-nya ada di deskripsi. Terima kasih. Kedengaran Pak? Oke, ya sama-sama. Mudah-mudahan bisa saling belajar, memberikan pengalaman, sama-sama saling belajar. Di sini kita tidak maksud menggurui, tapi sama-sama saling belajar. Ah, ini ada pertanyaan pula nih dari Azwar kayaknya nih. Oh, ya kayaknya Udah nggak kenal nih. orang lama nih. Ini udah lama nggak jumpa di mana sekarang Azwar Pak C. Untuk anak apakah sudah diprogramkan untuk menjadi pengurus dayung ilmu? Wah, mungkin singkat nih Pak C. Nah, itu untuk saat ini belum ada ya orang-orang yang kayak gitu.
depan pun kita nggak tahu, cuman amanah itu masih sama saya. Kalau memang ada masyarakat ataupun anak-anak plus yang bisa megang itu, ya saya serahkan nantinya gitu. Cuman kita nggak mau sembarangan orang gitu, karena ya memang basicnya itu mau menjaga yang namanya sebuah pendidikan. Itu aja. Terima kasih Pak Ajuar Ceges. Salam Ngelek-ngelek. sukses. Pak Aceh ke sana begitu ya untuk ini. Oke, baik, sekali lagi terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton College Corner tayangan episode 7. Teman-teman, Oke. bermanfaat. Si Alawi, Amin. atas waktunya. Terima kasih sama-sama sudah diundang. Terima kasih Pak Ja. Iya, baik. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak C. Ya, sama-sama.